Wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami dimulai dari saya atas nama Muhammad Rafli Abrarido dengan NIM 1058411202324. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Pasha Putra Diat selaku perancang prototipe aplikasi Monolife. Monolife adalah aplikasi mobile untuk manajemen keuangan dan kekayaan pribadi. Ide dasarnya sederhana. Banyak orang, khususnya mahasiswa dan pekerja muda, kesulitan melacak di mana uangnya pergi setiap bulannya. Monolife hadir untuk membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran, memantau nilai portofolio, dan mengelola keuangan dengan lebih jelas. Sesuai tagline pada layar login, sign in to manage your wealth, dan pesan penyambut, let's manage your wealth with clarity. Dari sisi visual, saya memilih tema gelap atau dark mode dengan warna dasar biru navy dan aksen biru terang yang menyala. Aplikasi keuangan ini identik dengan kesan aman, tenang, dan profesional. Dan tema gelap juga nyaman di mata saat aplikasi dibuka di malam hari. Tombol aksi utama seperti sign in dan update password saya beri warna biru muda agar kontras dan langsung terlihat sebagai tombol utama. Prototipe ini dirancang pada frame iPhone 17 dan seluruhnya dibuat serta prototipenya dibuat menggunakan Figma. Lengkap dengan koneksi antar layar sehingga bisa diklik seperti aplikasi sesungguhnya. Anjing. Alur aplikasi dimulai dari halaman sign in. Pengguna bisa masuk dengan 3 cara, email atau username dan password, akun Google, atau nomor telepon. Untuk pengguna baru tersedia tautan sign up, dengan proses pendaftaran bertahap, mengisi nama, email, lalu membuat dan mengonfirmasi password. Ada juga fitur lupa password. Yang membawa pengguna ke halaman reset password, berisi kolom password baru dan konfirmasinya. Untuk keamanan, masuk dengan nomor telepon dilengkapi verifikasi OTP 4 digit. Perhatikan bahwa di layar verifikasi terdapat informasi nomor tujuan pengiriman kode, papan angka untuk mengetik, dan hitung mundur resend kode, misalnya 45 detik, sebelum kode bisa dikirim ulang. Setelah berhasil, pengguna disambut layar konfirmasi. You're all set. Your financial journey start now. Lalu diarahkan ke dashboard. Ini adalah layar utama aplikasi, yaitu home atau dashboard. Di bagian atas ada kartu total portfolio value senilai 2.450.000, lengkap dengan grafik batang. Pergerakan nilai dari waktu ke waktu. Di bawahnya ada 2 kartu ringkasan, weekly outflow, total pengeluaran mingguan beserta indikator persentase. Misalnya minus 5,2% dengan peringatan over budget, dan monthly income dengan indikator plus 8,1%. Lalu ada daftar recent transaction seperti ayam geprek, nasi goreng, dan sabun mandi beserta nominalnya. Di bagian bawah terdapat navigasi 4 menu, home, transaksi, tombol tambah untuk mencatat transaksi, dan profil. Fitur inti kedua adalah pencatatan transaksi lewat tombol plus di navigasi bawah. Pengguna masuk ke layar input, mengetik nominal, memilih kategori, shopping, dining, transport, dan health. Menentukan tanggal dan jam, menambah catatan, bahkan bisa menambahkan lokasi, event, dan pengingat pada bagian more details. Fitur inti ketiga adalah riwayat transaksi. Halaman transaction menampilkan total balance, opening balance, close balance, dan total pengeluaran riwayat. Riwayatnya bisa difilter dengan 2 tab, today untuk hari ini dan monthly untuk 1 bulan. Di dalamnya tercatat transaksi seperti Apple Store, coffee, salary deposit, dan gym.
Sebagai pendukung, ada halaman notification yang mengelompokkan pemberitahuan berdasarkan waktu, hari ini dan sebelumnya, mencakup notifikasi transaksi berhasil, peringatan saldo menipis, pengingat tagihan langganan, hingga peringatan keamanan saat ada login dari perangkat baru. Terakhir, halaman profil menampilkan identiti pengguna beserta status keanggotaan. Fitur Connect Bank untuk sinkronisasi rekening. Untuk sinkronisasi rekening, menu Account Management, My Wallets, kategoris, serta bagian Event dan Bills. Untuk keperluan usability testing, saya menyusun 5 skenario tugas. Untuk keperluan usability testing, saya menyusun 5 skenario tugas. 3 tugas pertama mewakili fungsi utama aplikasi, masuk ke akun, membaca ringkasan keuangan, dan mencatat transaksi. Sedangkan 2 lainnya mewakili fungsi pendukung. Setiap tugas saya tulis dalam bentuk cerita yang memuat konteks, tujuan, instruksi, dan kriteria keberhasilan sebagai berikut. Question pertama, setiap halaman memiliki judul yang menjelaskan isi halaman. Oke. Meme. Question 2, nama menu dan halaman sudah sesuai dengan isinya. Ikon dan desain skema pada setiap halaman sudah konsisten. Bakar. Bukan yang digunakan merupakan icon yang umum digunakan. Nama menu sudah ditulis secara logis dan dapat dimengerti oleh pengguna. Pesan error menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Terdapat tombol bantuan ketika sistem tidak. Pengguna memiliki fleksibilitas dalam melakukan pencarian. Jika sistem memiliki menu atau halaman tiga berjenjang, pengguna dapat dengan mudah kembali ke menu atau halaman sebelumnya. Setiap halaman memiliki judul. Standar tulisan dan bahasa pada setiap halaman sudah konsisten. Tampilan aplikasi pada setiap halaman memiliki kesamaan bentuk dan isi. Teks pada instruksi jelas dan tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Terdapat notifikasi error ketika terjadi kegagalan sistem.
Terdapat penanda menu aktif untuk membedakan menu yang sedang aktif dan tidak aktif. Terdapat perbedaan yang jelas antara tombol dan teks yang disorot. Menu dan informasi ditampilkan dengan baik. Pengelompokan menu dan informasi sudah mudah diingat. Terdapat navigasi yang dapat membantu pengguna pada setiap halaman. Tampilan aplikasi responsif dan dapat menyesuaikan dengan resolusi perangkat smartphone. Desain daftar dan tabel tersusun dengan rapi. Tata letak ini mudah diakses oleh pengguna. Informasi yang ditampilkan pada setiap halaman memungkinkan pengguna mengambil keputusan. Terdapat tulisan error. Sistem memudahkan pengguna untuk mengenali, mendiagnosis, dan keluar dari kondisi error. Terdapat peti situs yang memudahkan pengguna melihat menu secara lengkap. Terdapat menu bantuan yang dapat membantu pengguna. Terdapat fasilitas kontak atau koresponden dengan admin aplikasi. Saya merasakan sering menggunakan sistem ini. Baik, di sini ada saya sebagai pengguna dari prototipe milik Muhammad Pasya Fatir Adiyat yang berupa prototipe Money Life. Adapun staks atau skenario dari pemilik desain yang di bagian pertanyaan pertama saya disuruh mengunduh dan baru saja selesai mengunduh Money Life tersebut dan sudah punya akun dan ingin memulai mengatur keuangan Anda. Dan tujuan sini kita masuk di aplikasi. Masuklah ke aplikasi menggunakan akun yang tersedia hingga Anda tiba di halaman utama. Itu adalah instruksi tugasnya dan di tab kriteria keberhasilan pengguna berhasil tiba di halaman dashboard. Baik, kita coba. Nah, ini dia Money Life kriteria milik atau desain milik Pasya Fatir. Adapun tampilan awalnya yang berupa iPhone 17 yang diambil. Di sini kita mulai singin tampilan awalnya. Oke, berfungsi dengan baik. Lanjut di skenario kedua atau teks kedua. Gaji Anda baru saja masuk. Anda penasaran dengan kondisi keuangan Anda bulan ini. Tujuannya untuk membaca ringkasan keuangan. Oke. Instruksi tugas. Di sini kita disuruh temukan berapa total nilai portofolio Anda saat ini, serta berapa pengeluaran minggu Anda. Di bagian kriteria keberhasilannya, pengguna dapat menyebutkan nilai total portofolio, value, dan weekly output dengan benar. Kita coba menyelesaikannya ya dengan Oke. Jadi ini total portofolionya 2 juta. Weekly-nya ini 550 dan monthly income 800 pemasukannya, guys. Adapun view analisis desain di bagian sini ada ayam geprek, nasi goreng, sabun mandi. Ini ada pengeluaran semua ya. Portofolionya. Ini ada pemasukan. Di sini transition
Dan masuk $5.000, anjir, $5.000. Betul juga ya. Di bagian bawah ini terus kita melihat view analisis di bagian ini kah. Nah, ini dia. Nah, sisa akun uangnya adalah 800.000 dari pemasukan yang tadi berupa 2 juta, karena weekly output mungkin pengeluarannya lebih besar dan monthly income pengeluarannya juga lebih besar. Coba kita sial. Ya, agak meresponnya, tapi berhasil masuk dengan benar. Terus Anda baru saja membeli makanan siang seharga 25.000 dan ingin mencatat agar pengeluaran tetap terkontrol. Mencatat transaksi baru, catatan pengeluaran lokasi tersebut, tanggal kategori dan tanggalnya. Kriteria keberhasilan, pengguna berhasil mengisi nominal, memilih kategori redeeming, dan menyimpan catatan transaksi. Kita coba. Kita ingin menyimpan catatan transaksi. Oke, hari ini pengeluaran bulan ini. Saya ingin menambah catatan baru. Nah, ini dia ada di note. Files. Ya, sepertinya agak kurang render. Saya nggak tahu di bagian mana yang kurang untuk diklik prototipenya. Seharusnya di bagian ini tidak bisa. Tapi ini tidak bisa sama sekali. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan aplikasi desain buatan teman saya ini. Kita ketika add on tidak bisa. Berarti ini yang kurang ya. Oke, kita lanjut saja di teks keempat. Di akhir bulan Anda ingin mengalkulasi kebiasaan belanja Anda selama sebulan terakhir. Melihat riwayat transaksi bulanan. Di sini kita harus melihat riwayatnya ya, guys. Instruksi tugas, buka riwayat transaksi buat tampilannya media bulanan, lalu sebutkan satu pemasukan yang tercatat. Dan kriteria keberhasilannya pengendapan semua KTP tersebut. Oke, kita coba. Di situ kita disuruh melihat hasilnya. Nah, ini dia, berhasil dibuka. Dan ini dia catatan bulanan serta pengeluarannya. Berhasil, guys. Terus lanjut ke teks 5. Anda merasa ada aktivitas mencurigakan di akun Anda yang memastikan keamanannya. Ini memeriksa notifikasi keamanan. Instruksi tugas, periksa pemberitahuan aplikasi dan temukan peringatan tentang login dan perangkat terbaru. Tingkat keberhasilannya, pengguna berhasil membuka halaman notifikasi menunjuk notifikasi. Oke, di sini kita disuruh untuk membuka notifikasinya untuk melihat peringatan apakah ada yang berhasil masuk atau menghack akun kita. Dimana kayak itu? Kayak di sini. Nah, ini dia notifikasi. Sayangnya ada kendala di mana saya tidak bisa menggeser prototype desain teman saya ini. Di sini ada tanda seru, load warning security alert. Nah, ini dia. Di bagian security alert dan login di platform Chrome browser. Oh, dia mendeteksi Chrome browser di Mac, atau bisa dibilang dari sistem keamanannya mengecek hasil login dari Chrome on browser. Oke, dari hasil review sebagai pengguna aplikasi, di bagian ketiga, di bagian tab atau teks ketiga ini ada yang kurang menyimpang, dan di bagian ke teks kelima juga ada yang menyimpang. Yang di bagian ketiga tadi tidak bisa ngeklik untuk menyimpan atau mengisi nominal atau mencatat transaksi baru. Di sini tidak bisa.
kita menambahkan catatan baru, dan di teks kelima itu ketika saya menggeser notifikasi tidak bisa. Itu saja, sekian review singkat dari saya. Terima kasih. Maaf sebelumnya, saya akan lanjutkan tentang hasil metrik dan kriteria keberhasilan usability atau testing yang sesuai dengan task-task yang disuruhkan tadi. Di bagian task 1 itu berhasil dan lancar, terus di task 2 itu baca ringkasan keuangan berhasil juga dan sangat mudah untuk dibaca, dan lanjut ke task 3 menambahkan catatan transaksi baru. Di sini berhasil dibuka, sempat terbuka juga, dan berhasil jalan, tapi tidak bisa menambahkan catatan baru, dan jadi saya menambahkan error rate dengan 1 poin. Lanjut di task 4 riwayat bulanan, ini berhasil dan sangat jelas ada riwayat bulanan tentang harga, pengeluaran, dan pemasukan uang juga. Lanjut di task 5 cek notifikasi keamanan, ini berhasil masuk dan saya bisa melihat ada masukan keamanan dari web Chrome Mac, dan di sini ada ikan familiarnya, tapi ketika saya scroll ke bawah tidak bisa. Oke, sekian hasil kriteria keberhasilan dari saya sebagai pengguna. Terima kasih. Baik, di sesi ini saya akan mewawancarai untuk panggilan pengalaman yang telah dirasakan oleh pengguna. Di sini saya memiliki 10 pertanyaan. Antaranya nomor 1, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan? Dari pengalaman saya cukup nyaman, apalagi dari kontrak warna yang memukau berupa biru navy dan tampilan yang estetik. Oke, sekian dari itu saja. Untuk pertanyaan kedua, bagian apa yang menurut Anda paling mudah digunakan? Di bagian home, di bagian ketika saya ngeklik view analysis details, di situ saya langsung bisa lihat sial yang berupa catatan transaksi saya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagian apa yang menurut Anda paling sulit digunakan? Yang paling sulit itu ada di bagian halaman home. Di bagian taskbar-nya itu saya ketika menekan tombol catatan kadang dia sedikit lemot ya, dan susah ditekan. Itu saja. Lalu apakah menu dan navigasi mudah dipahami? Dari alurnya mudah dipahami, scroll ke bawah gampang dipahami juga. Ketika saya melihat tampilannya ya gampang. Tapi kadang ada yang bikin membingungkan. Oke, itu saja. Oke, apakah terdapat tombol atau icon yang membingungkan? Iya, di bagian icon ini, notifikasi. Itu ada beberapa notifikasi yang kadang saya kurang paham. Dan kadang ini notifikasinya tidak terscroll malahan. Itu saja. Lalu, bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan dan tata letak dari aplikasi tersebut? Dari kontrak warna sudah cukup bagus karena kelihatan estetik serta ada grafik-grafik keuangannya kayak pengeluaran, pemasukan, dan tampilannya juga bisa langsung dipahami ini pengeluaran dan ini notifikasi, ya lumayan lah. Lalu apakah informasi yang ditampilkan dari aplikasi tersebut sudah cukup jelas? Untuk informasi ya cukup jelas, cuman di bagian notifikasi lagi itu masih tidak bisa terscroll. Itu saja. Apakah Anda mengalami kesalahan atau kebingungan selama menyelesaikan tugas dari saya tadi? Selama saya mengerjakan teksnya aman-aman saja, cuman itu tadi tetap sama di bagian notifikasi saya susah untuk scroll ke bawah, nggak tahu kenapa. Terus yang ditambah catatan saya tidak bisa menambah catatan yang teks kelima itu. Nah, catatan ini juga dia nge-stuck
di dalam tabnya ini tersebut, tidak bisa pindah-pindah. Dia nge-stuck pokoknya, itu saja. Fitur apa yang menurut Anda perlu diperbaiki dari aplikasi tersebut? Untuk menu yang diperbaiki itu yang ditambah catatan sama yang di navigator, notifikasi. Itu saja yang harus diperbaiki. Oke, pertanyaan terakhir. Apa saran Anda agar aplikasi ini lebih nyaman digunakan? Ya, saran saya terus dikembangkan, terus dibuat tampilannya lebih indah lagi, serta bug-bug atau yang ngestak-ngestaknya itu di fix kembali biar lebih bagus setelah digunakan. Ya, sekian itu saja dari yang Sekian saya berikan pertanyaan dari kepada saya juga terima kasih karena sudah mau menjawab pertanyaan dari saya. ya. Oke, Mi. Oke, Mi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ali Dwi Zaidi dengan NIM 1058441202224. Baik, kali ini saya akan melakukan evaluasi sebagai ahli terhadap aplikasi Moneylife dari Muhammad Pasha Fatir. Baik, langsung saya masuk. Di sini ada tabel kuesioner dan skala penilaian evaluasi heuristik yang saya tampilkan untuk mengevaluasi aplikasi Moneylife ini. Baik, dari pertanyaan yang pertama, apakah setiap halaman memiliki judul yang menjelaskan isi halaman? Di sini menurut saya setuju karena sebagian besar halaman memiliki judul dan identitas yang jelas seperti verify phone, reset password, create akun, notification amount, dan profil. Namun home tidak menampilkan judul halaman secara eksplisit. Nah, lanjut pertanyaan kedua, apakah nama menu dan halaman sudah sesuai dengan isinya? Menurut saya di sini saya sangat setuju karena nama halaman dan menu sudah sangat sesuai dengan fungsi, misalnya notification, transaction untuk transaksi, dan profil untuk informasi pengguna. Dan pertanyaan ketiga, apakah ikon dan desain skema pada setiap halaman sudah konsisten? Menurut saya di sini saya sangat setuju karena warna biru gelap ini yang chain bentuk kartu, tombol ikon dan gaya navigasi konsisten pada hampir semua halaman. Lalu masuk ke pertanyaan yang keempat, apakah ikon yang digunakan merupakan ikon yang umum digunakan? Menurut saya di sini sangat setuju karena ikon seperti home, notifikasi, profil, transaksi, kalender, dan kategori menggunakan simbol yang umum digunakan pada aplikasi mobile. Lalu lanjut ke pertanyaan kelima, apakah nama menu sudah ditulis secara logis dan dapat dimengerti oleh pengguna? Menurut saya setuju karena istilah seperti total balance, transaction, dan monthly income, total spending, profil, dan notification cukup mudah dipahami. Lalu masuk ke pertanyaan keenam, pesan error menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh pengguna. Menurut saya di sini tidak setuju karena pada desain yang terlihat belum terdapat contoh pesan error seperti OTP salah, password salah, atau desain registrasi tidak valid. Lalu masuk ke pertanyaan yang ketujuh, apakah terdapat tombol bantuan ketika sistem tidak memproses sesuatu atau ketika terjadi kesalahan? Menurut saya di sini sangat tidak setuju karena belum terlihat tombol help atau bantuan khusus ketika proses gagal. Lalu masuk ke pertanyaan ke-8, apakah pengguna memiliki fleksibilitas dalam melakukan pencarian? Menurut saya di sini tidak setuju karena belum terlihat fitur pencarian untuk transaksi secara langsung yang tersedia lebih berupa filter today, monthly, dan kategori. Lalu masuk ke pertanyaan yang ke-9,
Jika sistem memiliki menu atau halaman berjenjang, pengguna dapat dengan mudah kembali ke menu atau halaman utama, halaman sebelumnya. Di sini saya setuju karena terdapat tombol kembali pada halaman seperti verify phone dan notification serta button navigation untuk berpindah halaman utama. Lalu masuk ke pertanyaan 10. Apakah setiap halaman memiliki judul? Saya setuju karena sebagian besar halaman mempunyai judul atau konteks yang jelas, walaupun beberapa halaman utama tidak menampilkan judul secara eksplisit. Lalu masuk ke pertanyaan 11. Apakah setiap standar penulisan dan bahasa pada setiap halaman sudah konsisten? Di sini saya sangat setuju karena penggunaan bahasa dalam antarmuka relatif konsisten menggunakan bahasa Inggris seperti sign in, create akun, transaction, dan profil. Lalu masuk ke pertanyaan 12. Apakah tampilan aplikasi pada setiap halaman memiliki kesamaan bentuk dan isi serta konsisten? Saya sangat setuju karena desain antar halaman sangat konsisten dalam warna, tipografi, bentuk kartu, radius tombol, icon, dan navigasi. Dan masuk ke pertanyaan ke 13. Apakah teks pada instruksi jelas dan tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu? Saya setuju karena instruksi dan label cukup jelas, misalnya email dan password. Email dan password itu email dan password, confirm password, verify phone, dan update password. Pertanyaan ke-14, apakah terdapat notifikasi error ketika terjadi kegagalan sistem? Sangat tidak setuju karena belum terlihat notifikasi error untuk kasus seperti OTP salah, password berbeda, email salah, atau transaksi gagal. Lalu masuk ke pertanyaan ke-15, terdapat penanda menu aktif untuk membedakan menu yang sedang aktif dan tidak aktif. Saya sangat setuju karena di sini menu aktif pada bottom navigation memiliki tampilan berbeda sehingga pengguna dapat mengetahui posisi halaman saat itu. Pertanyaan ke-16, terdapat perbedaan yang jelas antara tombol dan teks yang disorot. Sangat setuju karena tombol utama dan elemen aktif menggunakan warna shine biru terang sehingga mudah dibedakan dari elemen lain. Lalu masuk ke 17, apakah menu dan informasi ditampilkan dengan baik? Di sini saya sangat setuju karena informasi utama seperti saldo, pemasukan, pengeluaran, transaksi terbaru, dan notifikasi ditampilkan dengan struktur. 18. Pengelompokan menu dan informasi mudah diingat. Saya setuju karena menu dikelompokkan secara logis, misalnya akun manajemen, my wallet, kategori, event, dan bills pada halaman profil. Lalu masuk ke 19, terdapat navigasi yang dapat membantu pengguna pada setiap halaman. Sangat setuju karena bottom navigation selalu tersedia pada halaman utama, tombol kembali tersedia pada halaman bertingkat. Masuk ke 20. Tampilan aplikasi responsif dapat menyesuaikan dengan resolusi perangkat atau smartphone. Netral karena desain dibuat untuk smartphone, tetapi dari screenshot belum dapat dibuktikan apakah tapi dari Figma ini belum dapat dibuktikan apakah responsif pada bagian ukuran layar. Lalu masuk ke 21, desain daftar dan tabel tersusun dengan rapi. Sangat setuju karena daftar, transaksi, notification, kategori, saldo, informasi profil tersusun rapi serta memiliki jarak yang konsisten. 22, tata letak menu mudah diakses oleh pengguna. Sangat setuju karena menu utama berada di bottom navigation sehingga mudah dijangkau oleh pengguna. Dan 23, informasi yang ditampilkan pada setiap halaman memungkinkan pengguna mengambil keputusan. Sangat setuju karena informasi seperti total portfolio, view weekly
flow, monthly income, total balance, total spending, dan peringatan saldo membantu pengguna mengambil keputusan keuangan. Dan 24, terdapat pesan error yang jelas ketika terjadi kesalahan. Sangat tidak setuju karena belum terdapat desain pesan error yang jelas pada prototipe yang ditampilkan. Dan 25, apakah sistem memudahkan pengguna untuk mengenali atau mendiagnosis dan keluar dari kondisi error? Sangat tidak setuju karena sekali lagi belum terlihat mekanisme yang membantu pengguna mengetahui penyebab error dan cara memperbaikinya. 26, terdapat peta situs yang memudahkan pengguna melihat menu secara lengkap. Sangat tidak setuju karena tidak terlihat di sitemap atau halaman yang menampilkan struktur menu Money Life. Dan 27, terdapat menu bantuan yang dapat membantu pengguna. Sangat tidak setuju karena di halaman ini tidak terlihat menu help atau tutorial atau pusat bantuan. Dan 28, terdapat fasilitas kontak atau kompilasi dari admin aplikasi. Sangat tidak setuju karena tidak terdapat fasilitas kontak us atau cara menghubungi admin atau pengelola aplikasi. Mungkin sekian dari evaluasi ahli saya sebagai ahli dari saya, Ahmad Alidul Zaidi. Terima kasih. Saya akan melakukan 5 tugas yang telah diberikan. Yang pertama itu melihat model mobil. Skenario-nya Anda tertarik dengan mobil Lamborghini dan ingin mengetahui salah satu model yang tersedia. Temukan dan buka informasi model mobil tersebut. Setelah saya mencari, saya tidak melihat fitur atau halaman untuk melihat model mobil tersebut. Pada tugas kedua, mencari dealer. Setelah tertarik dengan mobil yang ditampilkan, Anda ingin mengetahui lokasi dealer Lamborghini. Temukan fitur untuk mencari dealer. Setelah saya melakukan pencarian, saya menemukan halaman untuk mencari dealernya. Tugas ketiga, melihat galeri mobil. Skenario-nya sebelum menentukan pilihan, Anda ingin melihat tampilan mobil lebih jelas melalui koleksi gambarnya, bukan galeri mobil yang tersedia. Setelah saya mencari, saya tidak menemukan fitur atau halaman untuk menu melihat galeri mobil. Terus yang keempat, melihat spesifikasi mobil. Anda ingin mengetahui informasi teknis mobil sebelum mempertimbangkannya lebih lanjut. Temukan spesifikasi mobil tersebut. Setelah saya mencari, saya menemukan halaman untuk melihat spesifikasi dari mobil. Untuk yang terakhir, tugas yang kelima, membaca berita Lamborghini. Anda ingin mengetahui informasi dan perkembangan terbaru mengenai Lamborghini. Cari bagian berita pada website. Setelah saya melakukan pencarian, saya menemukan beberapa berita dari Lamborghini di dalam website tersebut. Setelah saya menghitung total dari rata-rata hasil pengukuran usability testingnya, untuk task suksesnya ada di %60. Untuk rata-rata time of task-nya ada di 0,4 per tugas. Di sini saya menemukan total 2 error. Di rate 0,4 tugas. Untuk keterangannya, 3 dari 5 tugas berhasil.
semua waktu di bawah dari 60 detik. Oke. Saja saya akan mewawancarai pasien Fatih Radiat. Jadi di sini saya mempunyai 10 pertanyaan tentang website saya. Oke, pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi ini secara keseluruhan? Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana dan bagian apa yang menurut Anda paling mudah digunakan? Oke, saya lanjut ke pertanyaan ketiga, bagian apa yang menurut Anda paling sulit digunakan? Oke, saya lanjut pertanyaan keempat, apakah menu dan navigasi mudah dipahami? Oke, saya lanjut pertanyaan kelima, apakah terdapat tombol atau ikon yang membingungkan? Oke, pertanyaan keenam, bagaimana pendapat Anda mengenai tampilan dan tata letaknya? Oke, lanjut pertanyaan ketujuh, apakah informasi yang ditampilkan sudah cukup jelas? Lanjut pertanyaan ke-8, apakah Anda mengalami kesalahan atau kebingungan selama menyelesaikan tugas atau tasknya? Oke, lanjut ke pertanyaan 9, fitur apa yang menurut Anda perlu diperbaiki? Oke, lanjut di pertanyaan terakhir ke-10, apa saran Anda agar aplikasi lebih nyaman digunakan? Oke,
Sekian, terima kasih untuk wawancaranya kepada Pak Syafati Radiat. Terima kasih atas kontribusinya. Saya akhiri.